Oke, kali ini kita akan bahas beberapa contoh soal jembatan Wheatstone, listrik dinamis, fisika kelas 12. Nah, kita akan bahas melalui beberapa contoh kasus berikut ini. Kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Sebuah rangkaian listrik ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika galvanometer tidak menyimpang, maka nilai R adalah titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan untuk penyelesaiannya, apabila galvanometer ini tidak menyimpang, berarti rangkaian ini berada dalam kondisi seimbang atau balance, ya. Dan ini merupakan contoh rangkaian jembatan Wheatstone atau rangkaian jembatan. Nah, supaya seimbang, syaratnya resistor-resistor yang saling berseberangan atau saling diagonal ini itu mesti sama besarnya, ya. Nah, berarti resistor yang 100 ini akan berseberangan sama resistor 40, dan resistor yang 200 ini akan berseberangan dengan resistor 100 dan R, ya, yang saling paralel. Nah, untuk resistor 100 dan R yang saling paralel ini kita misalkan aja dengan RP, ya. Sehingga di sini supaya seimbang syaratnya 100 kali 40 yang saling berseberangan, ya. Ini akan sama dengan R paralel dikali 200. Ya, dari sini teman-teman bisa hitung nilai R paralelnya. Berarti tinggal 100 kali 40 dibagi 200. Berapa tuh? Ini coret 2 ya nolnya. Jadi 40 bagi 2 ya 20 ohm. Jadi besar R paralel ini adalah 20 ohm, teman-teman. Nah, pertanyaan di soal adalah tentukan nilai R-nya, bukan nilai RP-nya, ya. Jadi di sini kita harus meninjau rangkaian paralel yang ini, ya. Nah, untuk resistor yang saling paralel, kalau misalnya di sini cuma ada 2, kita bisa gunakan rumus cepat ini. R paralel sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Atau cara mudah untuk mengingatnya, kali bagi jumlah aja, ya. R1-nya di sini kita misalkan aja 100, R2-nya R, ya. Nah, berarti 100 kali R dibagi 100 plus R, jumlahnya mesti 20. Ya. Ini tinggal teman-teman kali silang. Jadi 20 kali 100 plus R, ya 2000, ditambah 20 kali R, ini 20R, sama dengan 100R. Nah, 20R-nya nanti pindah ruas aja ke kanan, jadi 2000 sama dengan 80R. Sehingga sebagai akibat, R-nya, ya kita bagi aja 80 ya masing-masing ruas. Jadi 2000 dibagi 80, hasilnya adalah 25 ohm. Jadi opsi yang tepat di sini jelas yang D. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan rangkaian jembatan meter yang berada dalam keadaan seimbang berikut. Nah, ini merupakan gambar rangkaian jembatan, dan apabila dalam keadaan seimbang, maka kuat arus yang terbaca oleh galvanometer ini sama dengan 0, teman-teman. Nah, informasi di soal, kawat peki yang ini katanya memiliki hambatan sebesar 1 ohm per cm. Ini kawat peki panjangnya 100 cm. Jadi total hambatan kawat peki ini adalah 100 ohm. Nah, pertanyaan di soal, maka hambatan kawat X yang ini dan arus yang ditarik dari baterai adalah titik-titik. Kita akan coba selesaikan soal ini, ya. Untuk penyelesaiannya kita gambar ulang rangkaian berikut, tapi untuk kawat peki ini kita konversi ke hambatan, ya. Nah, teman-teman perhatikan, dari titik P ke titik S kan panjangnya 40 cm, ya. Berarti hambatan antara titik P sampai titik S di sini tinggal kita kalikan saja 40 cm kali 1 ohm per cm. Jadi dari titik P ke titik S hambatannya 40 ohm. Dari titik S ke titik Q, di sini panjangnya 60 cm. Kita kalikan sama 1 ohm per cm, jadi hambatan antara titik S dan Q ini adalah 60 ohm. Nah, selanjutnya rangkaian ini berada dalam keadaan seimbang. Berarti balance kan? Kalau balance, di sini tinggal kita kalikan saja resistor yang saling diagonal, ya. Jadi, di sini 60 kali X mesti sama dengan 40 kali 6. Kita cari nih nilai X-nya. Jadi 40 kali 6, 240 dibagi 60, dan kita peroleh hambatan kawat X di sini adalah 4 ohm. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita mau cari besar kuat arus yang ditarik dari baterai.
nilai I ini berapa. Nah, supaya kita bisa dapat I, kita harus cari dulu R totalnya ya. Jadi hambatan total dalam rangkaian tertutup ini. Teman-teman perhatikan bahwa resistor X ini seri sama 6 ohm ya. Jadi kita jumlahin aja. Resistor X-nya kan kita udah dapat tadi 4. Pindahin sini ya. Jadi 4 tambah 6 hasilnya 10 ohm. Kemudian resistor 40 ohm seri sama 60 ohm ya. Jadi di jalur yang kedua ini tinggal kita jumlahin aja. 40 tambah 60 ya 100 ohm. Nah, resistor ini kan saling paralel nih, 10 sama 100. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus kali bagi jumlah ya. Yang atas 10, yang bawah 100. Jadi R paralelnya ini 10 kali 100 dibagi 10 tambah 100. Jadi berapa tuh? 1000 dibagi 110, 100 per 11 ya kalau kita hitung. Nah, dari sini untuk menentukan kuat arus berarti tinggal GGL dibagi R total ya. Nah, teman-teman perhatikan GGL-nya di sini kan 6 volt. Ya, kita substitusi 6 volt. R totalnya hambatan luarnya di sini adalah 100 per 11. Hambatan dalam baterainya ini nggak ada. Jadi berapa nih? Ya, kalau kita hitung hasilnya adalah 66 per 100. Nanti 11-nya naik aja ke atas ya. Jadi 66 per 100 hasilnya ini sama dengan 6,6. Sehingga arus yang ditarik dari baterai ini adalah 6,6 ampere. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah rangkaian listrik ditunjukkan oleh gambar berikut. Pertanyaannya di sini, kuat arus yang melewati kawat K adalah titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan bahwa rangkaian ini merupakan rangkaian jembatan. Ya, jadi ini jembatan Wheatstone. Nah, perlu kita cek dulu apakah jembatan Wheatstone ini seimbang atau enggak. Caranya kita kalikan resistor yang saling berseberangan, yang saling diagonal ya. Nah, di sini 2 kali 6 sama enggak sama 6 kali 2? Sama kan? Kalau sama, artinya arus yang melewati hambatan 5 ohm ini enggak ada. Ya, jadi tidak ada arus yang mengalir lewat resistor 5 ohm. Jadi beda potensial antara titik A sama titik B ini 0 nilainya. Ya, kan dari hukum Ohm I sama dengan V dibagi R atau GGL dibagi R ya. Karena I-nya 0 ya berarti V antara A sama B-nya ya harus 0 gitu. Ya. IX-nya sama dengan 0 dan VAB-nya ini sama dengan 0. Jelas ya? Nah, jadi yang 5 ohm ini bisa kita buang nih hambatannya. Dan kita bisa sederhanakan gambar rangkaian ini. Jadi untuk penyelesaiannya, kalau rangkaian ini kita sederhanakan, teman-teman perhatikan bahwa 6 ohm sama 6 ohm ini nyambung kan? Ya, 2 ohm sama 2 ohm ini nyambung. Ya, jadi kita bisa gambar rangkaian yang lebih sederhana jadi seperti ini. Ya, karena 6 ohm sama 6 ohm ini nyambung. Kemudian yang 2 ohmnya juga ya, sama nyambung. Jadi, resistor 6 ohm sama 6 ohm ini saling paralel. 2 ohm sama 2 ohm ini juga saling paralel. Kita cari R penggantinya nih. Yang 2 sama 2 berarti tinggal kita gunakan rumus kali bagi jumlah. Nanti kita peroleh hambatan pengganti paralel yang ini adalah 1 ohm. Yang ini juga sama, 6 sama 6. Berarti R paralel 2-nya tinggal 6 kali 6 dibagi 6 tambah 6 ya 3 ohm. Ya. Nah, di sini 1 ohm, di sini 3 ohm. Udah nggak ada cabang lagi kan? Ya. Jadi rangkaian ini resistornya seri semua. Sehingga R totalnya tinggal 1 tambah 3 aja. Hasilnya 4 ohm. Jelas ya? Nah, berarti kuat arus yang melewati kawat K tinggal kita gunakan hukum Ohm, yaitu GGL dibagi R hambatan luar tambah R kecil hambatan dalam. GGL-nya di sini 2 volt dibagi R totalnya 4. Kemudian hambatan dalamnya nggak ada, ya, 0. Jadi ini 2 per 4 ya, 1 per 2 ya, setengah ampere. Sehingga kuat arus yang melewati kawat K jelas 0,5 ampere. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang C. Jelas ya? Sekarang kita coba lihat contoh soal yang keempat. Sebuah rangkaian listrik ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, voltmeter dia punya hambatan 400 ohm. Digunakan untuk mengukur beda potensial antara titik P dan titik Q.
Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh voltmeter tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan bahwa voltmeter ini punya hambatan 400 ohm. Jadi kalau kita gambar rangkaiannya itu akan seperti ini. Ya. Nah, ini voltmeter dia punya hambatan 400 ohm yang saling paralel dengan 400 ohm di bawahnya. Jadi 400 yang atas sama 400 yang bawah ini saling paralel kan. Kita hitung rangkaian pengganti paralelnya ya, resistor penggantinya. Jadi RP1 kita misalin aja, ini resistor penggantinya dengan RP1. Tinggal kali bagi jumlah kan, 400 kali 400 dibagi 400 tambah 400, tentu hasilnya adalah 200 ohm. Jadi R pengganti yang ini besarnya adalah 200 ohm. Nah, teman-teman perhatikan bahwa 200 ohm dan 100 ohm, serta 100 ohm sama 200 ohm ini saling balance ya. 100 kali 200 sama 200 kali 100, sama nggak? Sama kan? Berarti ini memenuhi syarat rangkaian jembatan. Artinya, kuat arus yang mengalir melalui resistor 100 ohm ini 0, teman-teman. Ya, jadi nggak ada arus yang ngalir di sini. Jadi, untuk resistor yang 100 ohm ini bisa kita hilangkan. Nah, sebagai akibat, 100 ohm yang ini nggak ada cabang nih. Seri kan sama yang 200 ohm. Yang ini juga 100 ohm yang di bawah sama 200 ohm yang ini saling seri karena nggak ada cabang. Ya, jadi kita bisa gambar rangkaian penggantinya seperti ini ya. Nah, ini 100 ohm, yang ini 200 ohm, ini 100 ohm, ini 200 ohm. Nah, kita mau menentukan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh voltmeter. Artinya di sini kita diminta untuk menentukan beda potensial antara titik P dan titik Q, teman-teman. Caranya gimana? Kita cari dulu di sini nilai dari kuat arus yang mengalirnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu berapa R pengganti totalnya. Ya. Nah, 100 seri sama 200 kan. Jadi 300 ohm. Yang bawah juga sama. 100 ini seri sama 200. Jadi 300 ohm. Jadi R pengganti totalnya tinggal kita gunakan rumus kali bagi jumlah aja. 300 yang atas tambah 300 yang bawah. Ya. Ini kita kalikan, kemudian kita bagi dengan jumlahnya, maka hasilnya adalah 150 ohm. Nah, dari baterai 10 volt ini akan mengalir kuat arus sebesar I, ya. Nah, I di sini dia akan ketemu titik cabang ya. Jadi pecah ke sini sebesar setengah I, kemudian ke atas sebesar setengah I karena resistor yang di atas sama resistor yang di bawah ini sama besarnya. Nah, kita tentukan besar kuat arusnya berarti tinggal I sama dengan GGL dibagi R tambah R atau R totalnya ya. Besar GGL baterainya 10 volt, kemudian hambatan luarnya 150 ohm dan hambatan dalam baterainya ini nggak ada ya, 0. Sehingga nanti kalau kita hitung kita peroleh I-nya 1/15 ampere. Dan kita akan menentukan beda potensial antara titik P dan titik Q atau tegangan jepitnya. Berarti tinggal kuat arus yang melalui titik P dan Q atau I PQ dikali resistor dari titik P dan titik Q. Nah, VPQ ini akan sama dengan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh voltmeter, ya. IPQ-nya di sini kan setengah I ya. I-nya kita udah dapat nih 1/15. Berarti setengah kali 1/15 dikali RPQ-nya di sini 200. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 20/3 volt. Sehingga opsi yang tepat di sini jelas yang B. Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh-contoh soal jembatan Wheatstone listrik dinamis fisika kelas 12 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.